Tepatnya Rabu 3 April 2024, penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temongmere MTP memimpin rombongan adakan kunjungan kerja di PT Pupuk Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang, dan berdiskusi seputar investasi. Diketahui sejak November 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah melakukan groundbreaking proyek strategis nasional Pupuk Fakfak di Provinsi Papua Barat. Sesuai pantauan, sejak tiba di Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, rombongan kemudian bergegas menuju Kota Bontang dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam dan 30 menit perjalanan. Setelah tiba dan beristirahat sejenak, tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, rombongan menuju kantor pusat PT Pupuk Kaltim untuk audiens bersama jajaran perusahaan. Penjabat Gubernur Ali Baham menyampaikan terima kasih atas kesempatan kepada pihak Pupuk Kaltim telah menyediakan waktu bertemu dalam forum istimewa tersebut. Ia meyakini melalui momen ini sekira dapat bersama membangun kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Dijelaskan sejak menjabat sebagai Sekda Kabupaten Fakfak, ia juga sebagai pemimpin rapat saat membahas proses usulan proyek strategis nasional berkaitan penentuan yang mengerucut pada 7 marga serta turunannya. Selain itu, dalam kepercayaan sebagai penjabat Gubernur Papua Barat juga sekaligus mengukir sejarah dampingi Presiden Jokowi canangkan pembangunan Pupuk Fakfak. Diakui sejak memasuki area PT Pupuk Kaltim di Bontang, suasana sejuk terpancar, manakala menatap sekitar kompleks selalu diperhatikan dan keasrian terjaga dengan baik. Waktunya berdiri tahun 1977 sudah 40 tahun lebih, 46 tahun lebih, dan hari ini berdiri seperti ini. Maka hari ini dengan kehadiran kita, pertemuan kita, senyuman kita bersama, insya Allah juga kita memasuki Indonesia Emas 2045 dengan senyuman dari Bontang ini untuk Fakfak dan Papua. Jadi pupuk ini akan memberikan senyuman, ya. Skenario begitu. Jadi skenario itu 2025 itu ada gambar Pak Direktur Utama di sini senyum, kemudian Bupati Fakfak dan Gubernurnya itu senyum, dan menerima pupuk Kaltim waktu juga di Papua Barat di Kabupaten Fakfak. Itu gambaran tentang pertemuan yang kemudian langit. Selanjutnya ditekankan apapun tantangan yang dihadapi, di Pupuk Kaltim harus berjalan di Papua Barat dan menjadi Pupuk Fakfak. Oleh sebab itu pihaknya menseriusi pengembangan infrastruktur baik aksesibilitas jalan, bandara maupun pelabuhan sehingga memudahkan para pekerja yang nantinya beroperasi. Maka semua harus mampu menjelaskan tentang apa yang ada di luar sana, tentang pendapat soal lingkungan dan soal tentang beda dengan profil Pupuk Kaltim itu. Dan selanjutnya yang paling penting lagi dari kehadiran kita di sini tentunya ya ini karena ada infrastruktur dan sebagainya, maka kita bicara tentang action. Yang penting adalah komitmen dan actionnya. Ya. Artinya komitmen dan action ini sudah diawali dengan Bapak Presiden sudah memiliki. Artinya langkah-langkah selanjutnya itu sudah kita bicara tentang aksinya, sehingga tidak berulang-ulang lagi kita akan bicara di level karena penjelasan secara umum. Tetapi hari ini kita komitmen di sini tempatnya bahwa kita semua sudah mengerti, kita semua sudah memahami dengan baik dan sepakat bahwa Pupuk Kaltim itu harus ada di Papua Barat menjadi Pupuk Fakfak. Sebelumnya, Direktur Produksi PT Pupuk Kaltim, F. Purwanto, menjabarkan profil yang memuat cakupan prestasi dan sejumlah anak perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa bisnis PKT meliputi plan nutrien di dalamnya urea, NPK, biofertilizer, dan specialty fertilizer, selanjutnya amonia, amonium nitrat, palm oil industri. Pupuk Kaltim juga berkontribusi dari segi pembinaan UMKM tercatat sejak tahun 1998 hingga 2023, jumlah mitra binaan sebanyak 29.199. Untuk program pendidikan berupa beasiswa vokasi D1 dan D3 meliputi teknik listrik dan instalasi,
pengelasan dan teknologi industri petrokimia. Dukungan lainnya meliputi pemberdayaan masyarakat, konservasi mangrove, konservasi taman laut, dan sarana media terumbu karang. Khusus di Kabupaten Fakfak diadakan program pengembangan potensi peternakan di 4 wilayah. Ini ada program sekolah perkampungan rakyat, kemudian ada program sekolah produksi dan distribusi daging, kemudian ada program sekolah perikanan rakyat dan pertanian rakyat di desa. Dari kalau ini lainnya di dalam tempat ya, ini kior, kina, pembeli sama tomaki ya. Yang alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ini mohon supportnya Bapak-Bapak yang di sini kalau bisa dikembang tumbuhkan di sana supaya bisa meningkatkan kehidupan ekonomi teman-teman yang ada di area Fakfak. Usai audiensi, rombongan diizinkan melakukan tur mengelilingi kawasan pabrik. Selamat datang Bapak PJ Gubernur Papua Barat beserta rombongan. Izinkan saya menyampaikan safety induction terlebih dahulu. Saat ini kita akan memasuki area pabrik yang merupakan zona tertutup. Saat ini semua pabrik dalam kondisi normal operasi beserta untuk paparan amonia di dalam pabrik dalam batas normal. Sekaligus mendapat penjelasan detail sesuai fungsi sarana prasarana yang tersedia. Para pejabat yang mendampingi penjabat gubernur terdiri dari 2 orang tim pakar yakni Abdul Latif Suwairi dan Edward Nunaki. Sedangkan pimpinan OPD diantaranya Asisten 2 Melkias Werinusa, Asisten 3 Oto Pararongan, Kepala Brida Profesor Dr. Charlie D. Heatumen Eshut MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Raymond R. Hayap, Kepala Badan Penghubung Daerah Eriks Ayatanoi, Pelaksana Tugas Inspektur Korinus Aibini, PLT Kepala BPKAD Agus Norodi dan PLT Kadis PUPR Najamuddin Benu. Dari Kota Bontang, Kalimantan Timur, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.